itu paling megapikselnya 24 atau 30-an. Tidak lebih sampai 100 atau 50. Jarang. Ya kalau kamera kecil yang kamera Samsung HP 100 ya, 100 megapiksel bisa dia bikin. Tapi kamera yang top itu paling tinggi puluhan megapiksel saja. Mata manusia 500 lebih megapiksel. Terus kemudian sebenarnya kita tidak melihat menggunakan mata, tapi menggunakan brain. We use our brain to see things. Jadi kita melihat melalui otak. Mata ini cuma menangkap cahaya sama bentuk benda. Dan otak itu yang mulai memprediksi, oh ini, barang ini, benda ini, benda ini. Jadi kita melihat, kadang mungkin berpikir, iya saya melihat lewat mata. Tidak gitu. Mata ini sebenarnya adalah alat, hampir mirip dengan kamera itu gitu. Dia hanya menangkap cahaya dan bentuk benda. Otak yang memproses semuanya. Nah itu salah satu spesialnya. Terus kemudian ada lagi spesial organ di dalam mata itu, ada namanya kornea, lensanya itu ya. Lensanya itu satu-satunya bagian tubuh yang tidak memiliki pembuluh darah. Jadi tidak ada darah mengalir di situ, murni lensa, asli lensa. Tidak ada pembuluh darah di situ. Di bagian tubuh kita semuanya ada pembuluh darahnya, tapi kalau di kornea itu tidak ada yang namanya pembuluh darah. Dan ada begitu banyak specialty daripada mata kita. Nah Tuhan Lukas memberikan gambaran, karena kita tahu sama-sama background Lukas adalah seorang tabib, seorang dokter, jadi dia memakai anatomi tubuh untuk menggambarkan perumpamaan-perumpamaan tersebut. Jadi ya mata, kemudian tangan, kemudian mulut, itu dia pakai gitu, karena dia seorang tabib, seorang dokter, makanya dia pakai penggunaan kalimat-kalimat dari anatomi tubuh. Nah, di Alkitab ada dua bagian tubuh yang bisa menyebabkan seorang berdosa dan memiliki pengaruh yang besar. Yang pertama adalah mata. Kemudian yang kedua adalah mulut. Coba kita buka sama-sama di Yakobus 3 ayat 6. Yakobus 3 ayat 6. Apa di sana dikatakan? Sudah ada? Sudah? Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itu lidah. Kemudian di Matius 6 ayat 22-23-nya. Matius 6 Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah dua ini yang saya dapatkan, yang di dalam Alkitab betul-betul sangat berpengaruh. Iya memang tangan bisa saja menjatuhkan orang dalam dosa, kaki juga. Tapi rata-rata itu sesuatu yang masuk lewat mata, terus kemudian diproses oleh otak, itu kemudian melakukan tindakan yang jahat, itu yang paling banyak gitu, mata. Terus kemudian mulut. Kalau kemarin kita hari Jumat, Kak Eci sudah sampaikan bagaimana kita harus menjaga perkataan, karena perkataan itu memiliki kuasa gitu, itu betul sekali saudara. Saya pernah katakan, saya bagikan bahwa saya adalah orang yang mengerti betul maksudnya kuasa dari perkataan itu. Adik saya itu tangannya patah gara-gara kalimat, biar di belakang saja, biar patah tanganmu sekalian di situ. Patah betulan saudara, waktu masih kecil gitu. Itu pun masih kecil, kami masih kecil, SMP. Dan semenjak saat itu saya merasa bersalah terus sepanjang tahun. Tangannya nggak bisa normal begitu ya. Adik saya yang nomor 2 itu, Ronald gitu, yang istrinya ada di Toraja itu. Nah itu gara-gara kuasa perkataan. Nah dua ini dipakai untuk menjelaskan bahwa sangat-sangat berpengaruh mata dengan lidah. Tapi yang kita bahas di sini adalah mata. Tadi sudah dikatakan bahwa mata adalah pelita tubuh gitu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu.
Jadi kalau matanya baik, melihat hal-hal yang baik, yang positif, terus kemudian tidak melihat hal-hal yang negatif, itu teranglah seluruh tubuhmu. Tapi kalau matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan. Ini menggambarkan, tadi kita tutup mata tadi ya, itu baru tutup mata begitu. Bagaimana kalau seumpama lampu ini dikasih mati semua, tambah gelap lagi, saudara tidak akan melihat bayang-bayang apapun bergerak begini, tidak akan kelihatan. Betapa gelapnya, begitu sangat berpengaruh sekali mata ini. Secara khusus adalah mata rohani. Nah, kaitannya dengan kita pemuritan adalah, yang pertama-tama di sini saya catat adalah agar kita, para pembimbing dan anak PA memiliki kerinduan belajar. Kerinduan belajar supaya tidak buta. Kalau kita tahu sama-sama ada dikatakan buta aksara, tentu dia harus belajar A, B, C, D, membaca, mengeja, dan lain sebagainya. Kita juga pergi ke sekolah juga tujuannya agar kita tidak buta aksara, tidak buta ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya mata kita perlu terus dilatih, secara khusus mata rohani. Tujuannya agar kita tidak mengalami kebutaan secara rohani. Saudara bayangkan kalau misalnya saya tidak tahu apa-apa ya, tadi saja tidak pernah memang ada orang buta menuntun orang buta, tapi sudah dijelaskan yang ada adalah masuk lubang, yang ada akan masuk lubang. Itu sebabnya di dalam pemuritan, seseorang yang membimbing seseorang, dia harus dibereskan dulu, dia harus diajar dulu, kemudian dibentuk dulu, kemudian dicelikkan seluruh mata rohaninya, dibukakan mata rohaninya supaya dia bisa menuntun orang lain kepada Tuhan juga. Tidak akan mungkin saya memuridkan, ya, saya tidak pernah dimuridkan, terus saya memuridkan orang lain, itu tidak bisa. Itu sama saja dengan apa? Menyesatkan. Berbahaya sekali kalau kita tidak pernah hidup dalam pemuritan, terus membimbing orang lain. Inilah yang dibilang tadi. Orang buta menuntun orang buta. Tidak tahu sama sekali apa-apa tentang kekristenan, terus menuntun orang lain untuk hidup dalam kekristenan. Oh, tidak bisa saudara. Itu sebabnya saudara perlu untuk dimuridkan, saudara perlu untuk dibukakan mata saudara, mata rohani saudara. Dan tentunya kita memerlukan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dalam Yesaya 42 ayat 16. Coba kita buka sama-sama. Jadi kalau orang buta dua-duanya di situ, terus siapa yang nolong mereka untuk mereka beraktivitas untuk berjalan? Tentunya orang yang melihat. Nah, kita butuh pihak ketiga. Yesaya 42 ayat 16. Sudah didapat? Kita baca sama-sama. Belum muncul? Sudah? Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Kunya huruf besar. Tuhan. Jadi pihak ketiganya adalah Tuhan. Supaya apa? Yang tadinya buta ini bisa melihat. Dicelikkan matanya terbuka, terus menuntun orang yang buta itu. Supaya sama-sama, bukan menjadi buta, tidak, bersama-sama hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan mata rohaninya terbuka. Di dalam pemuritan, secara khusus pemuritan. Nah, dalam Matius 11 ayat 29 dikatakan di sana, Matius 11 ayat 29, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, kita tadi sudah bahas bahwa agar tidak menjadi buta rohani, kita perlu belajar. Dikatakan di sini, belajarlah kepadaku. Ada kata belajar di sana, kalau dari bahasa aslinya kemudian diinterpret ke bahasa Inggris itu adalah disciple, murid. Jadi saudara adalah murid. Belajar sama Tuhan Yesus supaya saudara menjadi murid. Bukan belajar sama pembimbingnya, tidak. Pembimbing hanya mengarahkan apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam kebenaran firman Tuhan, kemudian dibagikan, diajarkan apa-apa yang sudah Tuhan tetapkan. Sekali lagi, pemuritan bukanlah mencetak murid-murid yang dari pembimbing, bukan. Tapi murid Kristus. Murid Kristus yang mau dicetak. Bukan muridnya Leo atau muridnya siapapun, tidak saudara.
Itu sebabnya perlu sekali pihak ketiga tadi, dan itu saudara perlu belajar masuk ke dalam pola pemuritan. Ada yang belum masuk dalam pola pemuritan di sini? Kalau belum, segera masuk dalam pola pemuritan ya. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan, karena ini adalah pola yang sudah Tuhan Yesus sendiri tetapkan. Baik, kemudian bagian kedua yang kita akan pelajari di ayat 40. Dikatakan di sana, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi siapa saja yang telah selesai pendidikannya akan sama dengan gurunya. Di sini dibahas mengenai hubungan, relationship between the teacher, master, and the disciple. Itu hubungan antara guru dengan muridnya. Matius 10 ayat 24, 25. Kita mundur, Matius 10, 24, 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi isi rumahnya. Jadi memberikan gambaran begini. Kalau kita belajar dalam pemuritan, itu kita tidak sedang pengen lebih daripada Yesus. Tidak ada seorang murid yang lebih daripada Yesus. Belum pernah ada keinginan seorang murid, dia pengen lebih dari Yesus. Tidak. Tuhan bilang, kalau dia sudah sama seperti muridnya atau sudah selesai proses belajarnya, cukup dia sama seperti Yesus. Karena kan kita juga akan serupa seperti Yesus kan. Itu yang diinginkan Tuhan. Bukan lantas dimuridkan saudara akan lebih hebat dari Yesus. Tidak. Saudara tidak akan pernah lebih hebat dari Yesus gitu. Dikatakan di sana bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba dari tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya. Memang Yesus pernah mengatakan bahwa kalau kamu percaya kepadaku, maka kamu akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada yang aku lakukan. Itu maksudnya mujizat-mujizat. Tapi di dalam pemuritan, saudara tidak akan lebih besar daripada Yesus. Sama seperti Yesus aja, top sekali saudara. Itu sebabnya hari lepas hari saudara perlu dibaharui. Saudara perlu belajar, dikatakan di sana supaya apa? Supaya tidak buta. Nah, pola Yesus di dalam memilih murid itu agak unik. Dia tidak memilih orang-orang hebat, orang-orang yang terpelajar. Pokoknya orang-orang yang dianggap dunia tidak masuk hitungan, itu yang dipilih Yesus. Beda dengan polanya para rabi pada zaman itu. Rabi, tahu ya, guru-guru. Itu kalau di sini yang saya catat, rabi itu yang dia pilih itu orang-orang pandai. Oh, enggak sembarangan saudara. Kalau saudara mau menjadi murid seorang rabi pada zaman itu, kalau saudara tidak memiliki kepandaian, pengetahuan yang hebat, saudara tidak bisa jadi muridnya rabi itu. Tapi kalau murid Yesus, beda. Dari segi hitung-hitungan tidak ada pengetahuan. Petrus, terus ada beberapa ada yang pemungut cukai juga, nelayan. Kalau dari segi pengetahuan tentu mereka berbeda dengan muridnya para rabi kan? Sangat-sangat jauh sekali. Beda polanya yang Yesus pakai. Terus kemudian kalau Yesus itu share of life, berbagi kehidupan, polanya yang dipakai adalah berbagi kehidupan. Kemudian I do, you watch and learn and you do. Kamu lihat saya, terus kemudian saya melakukan, kamu lihat, kemudian kamu belajar, kemudian kamu lakukan. Itu pola yang Yesus pakai. Jadi share of life-nya itu sangat-sangat kental sekali, gitu, dekat sekali. Kalau polanya para rabi itu sharing knowledge saja, hanya pengetahuan saja, hanya pengetahuan, tidak sampai kepada share of life. Itu sebabnya kalau soal membahas Alkitab dari hal yang terkecil, dari A sampai Z, wah mereka jago sekali. Tapi tidak hidup di dalamnya. Itulah Paulus pernah berkata, Yesus pernah berkata, Musa memberikan hukum Taurat kepadamu, tetapi kamu tidak melakukannya. Terus kenapa kamu membunuh saya gitu? Ada ayat firman Tuhan mengatakan seperti begitu. Karena apa? Kebanyakan daripada mereka tidak hidup di dalamnya. Firman Tuhannya ada, mereka tahu, tapi mereka tidak hidup di dalamnya. Hanya share knowledge saja. Tapi Yesus maunya adalah share of life. Kemudian
mengajar dan tidak melakukan itu adalah pola rabi. Kalau tadi polanya Yesus adalah dia lihat saya, kemudian kamu belajar, kemudian kamu lakukan, belajar dan kamu lakukan. Itu dua pola yang saya ingin kita mengerti betul. Pola Yesus dengan pola rabi. Kemudian penundukan diri seorang murid untuk diajar Tuhan melalui pembimbing. Nah, sangat-sangat dibutuhkan penundukan diri. Ya, saya teringat dulu waktu awal-awal gereja ini berdiri, pada waktu itu saya adalah pembimbing dari Pak Chandra, terus kemudian Pak Chandra adalah pembimbing dari Pak Yunus ya kalau nggak salah ya, pernah begitu. Padahal Chandra itu umurnya jauh gitu ya. Tapi karena penundukan diri, karena kita sudah belajar, Pak Rusmin bersedia. Padahal umurnya jauh gitu. Waktu itu Chandra masih SMA kelas 3 atau kelas 2, saya sudah semester 6 atau semester 7. Pak Rusmin waktu itu sudah jadi tentara gitu ya di sini waktu itu masih di jalan dekatnya Lita situ ya, Lita kalau nggak salah, ya anunya Pak Lita di situ. Nah, penundukan diri, ada penundukan diri, walaupun Chandra ini masih muda gitu, tapi Pak Rusmin mau. Saya berharap kita juga memiliki penundukan diri, bukan berarti tunduk-tunduk langsung menanduk, tidak gitu ya. Tapi penundukan diri betul-betul apa yang sudah diberitahukan. Ya memang akan ada momen nanti ketika selesai BDK 1, BDK 2, BDK 3 akan masuk kepada bahan-bahan yang lainnya. Tapi yang dasarnya adalah BDK 1, 2, dan 3. Nah, berharap untuk kita semua bisa hidup dengan penundukan diri ketika bersama dengan pembimbing. Ya, diarahkan saudara, hidup saudara diarahkan, ada yang tidak benar. Tadi saya katakan bahwa share of life, kebanyakan begitu, share of life kebanyakan yang kita bagikan selain daripada firman Tuhan BDK 1, 2, dan 3. Dan sama-sama melakukan firman Tuhan. Kalau ada mau penginjilan, ya sama-sama, ayo kita praktek yuk penginjilan gitu. Ada di sini yang sudah praktek penginjilan? Youth, secara khusus youth? Belum. Mari kita belajar untuk kemarin sudah belajar role play. Saya berharap sih kemarin waktu role play youth itu mereka sudah siap gitu. Ada minimal 1 gitu di kampusnya yang bisa mereka bagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagian ketiga adalah dari ayat 40 ini, standar yang berlaku bagi pembuat murid adalah, dan murid ya tadi, standarnya guru sama dengan murid. Saudara menjadi serupa dengan Kristus, itu standar. Standar, tidak bisa dirubah-rubah. Kemudian, life like Jesus, ini perlu ditanamkan dalam pola pikir kita. Supaya jangan pola pikir duniawi yang kita miliki. Sekali lagi, ini adalah proses lifetime. Seumur hidup saudara, saudara akan belajar ini, tidak bisa tidak saudara. Menjadi serupa dengan Yesus, standarnya Yesus. Sekali lagi, akan ada suatu proses untuk menggeser saudara keluar daripada proses yang Yesus sudah tetapkan. Keluar daripada standar Yesus, akan ada. Tidak mungkin tidak saudara. Itu sebabnya saudara dimuridkan supaya pola pikir saudara tertanam di dalam mindset saudara, tertanam. Metanoia, perubahan pola pikir. Ketika saudara dimuridkan, saudara mengalami perubahan pola pikir. Itu sebabnya pentingnya pemuritan di sini. Dan itu adalah proses lifetime. Seumur hidup saudara, saudara perlu belajar dari Yesus. Bukan belajar dari pembimbing, tidak, tapi belajar dari Yesus. Kalau sudah sama dengan Yesus, sudah top sudah itu. Kemudian bagian 3 ayat 41-42. Mengapa engkau melihat serpihan kayu di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan serpihan kayu yang ada di dalam matamu, padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat. Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, setelah itu engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan serpihan kayu itu dari mata saudaramu. Kalau tadi sudah kita bahas bagaimana gambaran ukuran daripada serpihan kayu itu hanya 3 mm,
terus kemudian balok ukurannya 3 meter. Dan kita tahu sama-sama bahwa sebenarnya kalau diperhatikan baik-baik, ayat 41-42 ini sama dengan orang buta menuntun orang buta. Kenapa saya bilang sama? Coba saudara bayangkan, matanya ketutup balok. Kalau matanya tertutup balok berarti nggak bisa lihat apa-apa. Terus dia mau mengeluarkan lagi dari mata saudaranya lagi. Agak aneh gitu ya. Nah ini yang saya catat bahwa sebenarnya di ayat 4142 itu sama gitu. Bahwa ada yang menutupi matanya dan kemudian berusaha mengeluarkan di mata orang lain. Atau dengan kata lain sebenarnya saya menuliskan ini sebagai bahasa yang umum adalah degil. Orang ini degil sekali. 1 Samuel 15 ayat 23 coba kita buka. 1 Samuel 15 ayat 23. Kenapa saya bilang degil? 1 Samuel 15. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Jadi orang ini sangat degil sekali. Kenapa saya bilang degil tadi? Bahwa banyak sekali sebenarnya kekurangan dalam hidupnya, tapi yang dia lihat malah kekurangan orang lain gitu. Kecil saja gitu, kecil saja. Dia pengen seperti mau mengoreksi orang lain, tapi sebenarnya banyak hal yang di dalam hidupnya perlu dikoreksi. Nah, pemuritan akan menjadi sarana mencari kekurangan orang lain bila tidak dibereskan oleh Tuhan. Sekali lagi, pemuritan akan menjadi mencari kekurangan orang lain. Bagaimana tidak? Saya bilang karena share of life loh. Berbagi, saya ada punya kekurangan, saya seperti begini, kekurangan saya seperti ini. Oh iya, nanti saya akan bantu kamu untuk kamu keluar dari ini. Padahal di dalam hidupnya itu banyak sekali yang sebenarnya belum beres. Nah, pemuritan akan menjadi sarana mencari kekurangan orang lain kalau tidak dibereskan. Bahaya sekali. Terus kemudian, perlu pemberesan di hadapan Allah dan hanya Allah yang sanggup. Saya mencatat di dalam Yeremia 17 ayat 9-10. Yeremia 17 ayat 9-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Jadi hatinya sudah membatu menyebabkan dia degil, kemudian dia tidak sadar gitu. Ada banyak dalam kehidupannya itu yang sebenarnya perlu dibereskan. Itu yang saya bilang tadi, degil, hatinya sudah membatu. Tidak ada yang tahu saudara, masing-masing dari kita tidak pernah tahu, si Anu sudah membatu hatinya. Tidak ada yang tahu. Tapi ketika Tuhan atau berhadapan dengan Tuhan, Tuhan yang tahu. Di sana dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya. Nah itulah sebabnya pemuritan menjadi sarana mencari kekurangan orang lain bila tidak dibereskan Tuhan. Saudara, beri diri saudara untuk dibereskan oleh Tuhan. Beri diri saudara untuk dibereskan. Kalau dulu ada kita di sini namanya pelayanan pelepasan. Pelepasan itu ada listnya, ada mungkin 3-4 lembar. Ini hal-hal yang pernah dilakukan oleh ikatan marga, kemudian dosa ini. Bukan untuk menghakimi orang, bukan. Tetapi itu sebagai bukti, gambaran, dan sebelum diisi berdoa dulu. Supaya Roh Kudus pimpin, oh ya ini pernah saya lakukan, oh ini tidak pernah saya lakukan. Ketika sudah didoakan, sudah masuk, sudah siap, dia disuruh berpuasa dulu. Puasa 2 hari, terus 2 hari atau 3 hari. Terus kemudian masuk pelayanan pelepasan, mulai didoakan. Kita menyanyi, menyembah Tuhan tanpa disuruh, tanpa dibilang, tanpa diapa-apain. Dia akan manifestasi sendiri, saudara. Manifestasi maksudnya semua yang pernah dia lakukan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu keluar semua. Baik itu yang dulu pernah ikut karate, jurusnya keluar. Padahal matanya tertutup. Saya pernah kena 1 kali pukul di rahang sini, aduh sakit banget.
pukul. Waktu itu saya lupa siapa gitu ya. Terus kemudian ada yang dipegang 3 orang, tidak kuat tuh, keras sekali. Itu gambaran bahwa di dalam hidup kita ada banyak hal-hal yang perlu dibereskan oleh Tuhan, Kita nggak sadar, kita nggak tahu itu gitu. Tapi ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, wah tidak bisa main-main saudara, langsung keluar semua itu. Penjudi, saya pernah lihat penjudi, matanya tertutup tapi tangannya begini. Tidak ada yang suruh bikin apa-apa sama dia, tapi dia tangannya main judi. Yang nggak tahu kalau mungkin gamer sekarang mungkin tangannya begini-begini mungkin ya kalau pelepasan ya, saya tidak tahu. Itulah gambaran bahwa perlu dibereskan dalam hidup kita. Banyak hal gitu. Balok besar sekali gitu ya, menutup matanya. Apalagi perkara-perkara tadi yang saya katakan tadi, ada begitu banyak sekali di dalam hidup ini yang perlu dibereskan. Supaya jangan pemuritan menjadi sarana mencari kekurangan orang lain. Terus kemudian, satu-satunya cara yang saya catat di sini untuk mengeluarkan balok dari mata yaitu dengan mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ke dalam hati kita. Saudara dibaptis, kemudian saudara dimuridkan. Kalau ada yang bersedia untuk pelayanan pelepasan, itu lebih bagus lagi. Itu salah satu cara untuk kita mengeluarkan balok. Jadi ketika kita share of life, kemudian sudah dilayani pelepasan, baptisan, saya bersyukur anak PA saya sudah dibaptis ya, Delon, terus kemudian Pak Yafet, saya bersyukur. Bagi yang belum dibaptis, silahkan saudara hubungi pembimbing saudara. Ada yang belum dibaptis di sini? Belum dipermandikan? Kalau belum, ya nanti hubungi pembimbingnya. Tapi masuk dulu dalam pemuritan ya. Jangan lupa untuk masuk dalam pola pemuritan. Kemudian, selumbar dan balok itu atau serpian kayu itu berbicara bukan hanya sekedar kekurangan seseorang, tapi sesuatu yang tidak kita sukai juga dari seseorang. Jadi kadang selumbar itu sesuatu yang kita tidak suka, saya tidak suka deh kamu begini, saya maunya kamu begini-begini. Nah, itu salah satu bentuk juga kedegilan hati juga. Itu sebabnya kita perlu berhati-hati, atau dengan kata lain mendikte orang lain. Jadi orang ini, yang balok ini sedang mendikte orang lain. Saudara, di hidupmu itu ada yang tidak beres. Sini saya bantu kau untuk membereskan. Nah itu mendikte orang lain dia. Kau harusnya begini, padahal hidupnya berbeda gitu. Itu gambaran bahwa dia sedang mendikte saudaranya sendiri. Nah, ada beberapa kesimpulan yang saya catat di sini. Yang pertama adalah seorang Kristen yang bukan seorang murid adalah seperti seorang buta menuntun orang buta. Dan itu menyesatkan. Itu kesimpulan saya yang pertama yang saya catat di sini. Ingat ya, seorang Kristen yang bukan murid, seorang murid adalah seperti seorang buta menuntun orang buta. Dan itu menyesatkan. Saudara catat. Kemudian bagian yang kedua, pondasi gereja adalah Kristus melalui pola pemuritan. Itu kesimpulan yang kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga, misi gereja adalah memuliakan Allah melalui pemuritan. Misi gereja itu. Kemudian yang keempat, kita tidak akan mengerti kehidupan kekristenan tanpa memahami pentingnya pola pemuritan dan hidup di dalamnya. 4 hal ini saya catat kesimpulan. Saudara perlu ingat bahwa orang Kristen yang bukan murid, terus kemudian yang bukan murid seperti seorang buta yang menuntun orang buta. Terus kemudian bagian yang kedua adalah pondasi gereja adalah Kristus melalui pola pemuritan. Kemudian gereja itu bermisi, itu ada misinya, yaitu adalah memuliakan Tuhan melalui pemuritan. Kemudian yang keempat, kita tidak akan mengerti kehidupan kekristenan tanpa paham betapa pentingnya pola pemuritan dan hidup di dalamnya. Nah, 4 hal ini saya berharap kita semua betul-betul mengerti. Sekali lagi, beberapa waktu yang lalu saya pernah katakan, pemuritan bukanlah program yang dicanangkan oleh gereja, bukan. Sekali lagi, pemuritan bukan program yang dicanangkan oleh gereja, bukan ya. Itu adalah pola yang sudah Tuhan tetapkan. Itu adalah pola yang sudah Tuhan tetapkan. Dan saya berharap saudara hidup di dalamnya semua. Mau dimuridkan?
Mau dimuridkan? Kayaknya cuma 10 orang saya hitung-hitung. Ya, saya berharap semuanya mau hidup di dalam pola pemuritan supaya saudara tidak buta, supaya saudara tidak menjadi orang yang degil, dan supaya saudara menjadi serupa dengan Kristus, sama dengan Tuhan Yesus. Itulah harapan kita semua. Baik, kita berdoa yuk. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah mempelajari kebenaran firman-Mu, bagaimana orang buta menuntun orang buta ketika dia tidak dimuridkan, ketika dia tidak belajar, bagaimana juga kami akan serupa dengan Kristus ketika kami belajar, dan ketika kami sudah tamat, ketika kami sudah selesai menyelesaikan seluruh pelajaran kehidupan kami akan serupa dengan Kau. Juga kami tidak mau menjadi orang yang mendikte orang lain atau mencari-cari kesalahan, kekurangan orang lain ya Bapak. Oleh karena itu tolong kami Tuhan. Kami perlu belajar, lifetime proses. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk terus belajar. Agar hidup kami ini mengalami perubahan. Agar kami sekali lagi serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih untuk pola pemuritan yang Tuhan tanamkan bagi gereja ini. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biarlah itu terus Tuhan ditanamkan di dalam hidup kami masing-masing. Kami mengerti, seorang Kristen yang tidak mengerti Tuhan, seorang Kristen yang tidak hidup dalam pemuritan itu seperti orang buta. Tolong kami agar kami tidak menjadi buta rohani. Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, seluruhnya jemaat Tuhan kami berdoa agar mereka mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Sekali lagi hanya Roh Kudus yang sanggup memberikan pengertian kepada masing-masing kami untuk mengerti maksud dan tujuan dari kebenaran firman Tuhan ini. Di doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.